Untuk perkembangan proses pemulihan akses jalan, jembatan, dan pembersihan kawasan, ini terus dilakukan, tidak hanya pembukaan akses jalan yang mulai masuk ke daerah-daerah penghubung antar kecamatan dan penghubung antar desa dalam kecamatan. Seperti kita lihat, ini di Desa Pepalah, Kabupaten Gayo Luwes, kemudian normalisasi sungai di Batang Kuranji menggunakan 2 alat berat. Ini adalah yang di Sumatera Barat ini daerah yang kembali terdampak banjir susulan di minggu lalu, sehingga normalisasi sungai atau pendalaman alur sungai ini benar-benar dioptimalkan. Secara keseluruhan di 3 provinsi total alat berat yang saat ini masih beroperasi itu 1.693 unit, dengan rincian di Aceh itu 1.004 unit, kemudian Sumatera Utara 346 unit, dan Sumatera Barat 343 unit. Ini dominan selain untuk pembersihan dan pembukaan akses jalan, juga dioptimalkan untuk normalisasi sungai dan pendalaman aluran, terutama di titik-titik yang memang dalam 2-3 minggu terakhir itu menjadi sumber luapan ketika terjadi hujan dengan intensitas sedang atau durasi lama. Untuk rekapitulasi pemasangan jembatan Beli, secara umum saat ini total jumlah 27, yang sudah terpasang itu 12 unit, sedang dalam proses pemasangan 6 unit, dan saat ini sedang dalam proses penggeseran material ke titik-titik yang akan direncanakan itu 9 unit. Ada kami menerima kabar dari Gayo Luwes bahwa terjadi lagi longsoran di akses jalan antara Blangkejeran ke Aceh Tengah, yang sebelumnya pada 30 Desember dan 1 Januari kami laporkan bahwa ini sudah terhubung. Ternyata di tanggal 3 dan 4 itu terjadi lagi hujan dan mengakibatkan longsoran, sehingga ini masih dalam proses pembersihan, meskipun itu terus bisa dilalui dengan jalan alternatif. Tetapi tentu saja ini dalam proses pembersihan kembali titik longsor ini, ada sekitar 3 titik longsor dengan target penyelesaian 11 Januari 2026. Nah, hal-hal seperti ini yang masih kita atensi, khususnya kalau untuk longsor itu di daerah tengah, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Luwes, di jalan penghubung antara 3 kabupaten ini. Karena ini merupakan daerah ketinggian, kontur perbukitan, kelerengan, maka ini sangat rentan dengan longsor susulan. Sedangkan kalau di daerah pesisir, Biren, Aceh Timur, kemudian Aceh Utara, ini cukup rentan dengan banjir atau luapan sungai akibat hujan. Jadi masih harus ada kewaspadaan yang terus kita tingkatkan. Untuk titik-titik yang menjadi sumber luapan tentu saja bisa kita minimalisasi, kita mitigasi dengan upaya normalisasi.